Kita ada sebagaimana ada sampai dengan saat ini karena pertolongan dan Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita mau menyembah dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Bapa yang sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Kami datang di saat sore hari ini, kami kembali untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi kami. Engkaulah penyelamat dalam hidup kami ya Bapa. Tidak ada nama lain selain daripada nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa keluhan kami. Dalam nama Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu Bapa, buat anugerah-Mu nyata bagi kami Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur bagimu, terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagimu, oh. Nyanyi dan bersoraklah bagimu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Mari bersorak dan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, Allah yang sangat luar biasa, yang tidak pernah mengingkari janjinya dari selama-lamanya sampai selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami di tempat ini, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa, dalam rumah mereka masing-masing. Engkau bertakhta atas pujian kami. Ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan kami ya Bapa, dan berkuasa atas ibadah di saat sore hari ini. Terpuji nama untuk selamanya Bapa. Kami siap untuk selalu menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita pasti bersuka cita, amin. Haleluya. Kita diberkati Tuhan sangat luar biasa. Kita masih sehat sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Tinggi nama Tuhan selalu dipuji. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Kita hidup oleh karena iman, amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Sadari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Katakan tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan, kau takkan biarkan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Sekali lagi katakan, bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu pasti menang, ku pasti menang. Katakan tinggi, tinggi
dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, sorak dengan senap hati, Raja keagungan, Raja, Raja keagungan. Katakan Raja, Raja keagungan. Haleluya. Tepuk tangan bersorak bagi Tuhan Allah kita. Dialah Raja keagungan kita untuk selamanya. Amin. Yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena Dia Tuhan Allah Israel, Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai dengan saat ini karena anugerah Tuhan. Kita diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu. Firman Tuhan, karena kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kami bersyukur dan bangga Kau Bapa. Kami tak akan pernah menyerah atas hidup kami, karena Engkau Tuhan selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih, terpuji nama selamanya. Kuduskan dan lainkan kami di hadapan-Mu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana-Mu yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu, melekat padamu, melekat padamu, selalu ada di hati-Mu, melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia,
Melekat padamu Bapak, di sore hari ini kami bersyukur kepada kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami. Anugerah yang luar biasa daripada Tuhan yang Kau berikan untuk kami. Di sore ini boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami melakukannya dengan online Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dalam setiap keadaan. Tuhan hadir dalam berbagai dimensi waktu, bahkan juga Tuhan hadir dalam berbagai macam keadaan. Dan sore ini Tuhan, kami ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kami ada untuk meninggikan nama Tuhan, kami ada untuk membesarkan nama Tuhan. Dan bagian penting Tuhan pada sore hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami sekalian, sampaikan kebenaran-Mu. Buat kami tidak hanya pendengar, tapi buat kami pelaku-pelaku firman yang mengerjakannya dengan setia dan tekun di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sembah Tuhan, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang baik pada saat sore hari ini. Sudah minggu yang terakhir di bulan yang pertama tahun 2021 ini. Kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu, ini hari ke-31 dan ini adalah akhir bulan. Berarti sudah 31 hari kita berjalan di tahun yang baru 2021. Apa pengalaman Bapak Ibu? Apa kira-kira pengalaman kita selama kita berjalan? Baik menyangkut kegiatan kita, keluarga kita, termasuk juga tentang peribadatan dan iman kita di hadapan Tuhan. Doa saya, saudara-saudara sekalian tetap menemukan Tuhan berperkara dalam hidup saudara, dan saudara juga menyatakan hal yang terbaik dalam hidup saudara, menemukan hal yang luar biasa dari Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, masih dalam tema besar bulan ini adalah makna rohani penyerahan diri total. Bapak Ibu, kalau saya ingin mengulang sedikit saudara sekalian, di minggu yang pertama kita sudah belajar tentang makna rohani penyerahan diri total kepada Tuhan. Yang pertama adalah percaya Tuhan sanggup menolong. Lalu pada minggu yang kedua kita belajar saudara sekalian mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan minggu yang ketiga jangan mengandalkan manusia. Atau artinya apa? Jangan pernah percaya kepada manusia, mengandalkan kekuatan manusia. Lalu yang minggu keempat kita, saudara sekalian sudah belajar mengikuti rencana Tuhan. Berarti orang-orang saudara sekalian yang menyerah total kepada Tuhan mengikuti rencana Tuhan. Dan minggu ini adalah minggu terakhir untuk belajar saudara sekalian makna rohani penyerahan diri total. Yang kelima adalah diam, biarkan Tuhan bertindak. Nah, kata ini penting saudara sekalian ya. Diam, biarkan Tuhan bertindak. Bapak Ibu, kalau kata ini kita mulai saudara sekalian buat dalam kalimat statement, diam, biarkan Tuhan bertindak, maka maknanya saudara sekalian akan beda. Diam, biarkan Tuhan bertindak. Diam, nanti ada tanda seru saudara sekalian. Lalu kemudian apa? Biarkan Tuhan bertindak. Nah, ini persoalan-persoalan kita saudara sekalian. Orang yang menyerahkan diri total kepada Tuhan, diam, biarkan Tuhan bertindak. Nah, saja kita membuka Alkitab saudara sekalian di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang ke-10 dan 11. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Saudara sekalian, ini ayat yang sangat luar biasa. Kalau kita baca dari Mazmur pasal 46 ini, sebenarnya ini menjelaskan tentang Allah itu kota benteng kita. Kalau Allah itu kota benteng kita, saudara sekalian, sebenarnya satu yang perlu kita pahami bersama-sama adalah bahwa Tuhan itu akan berjaga, akan menjadi kubu pertahanan bagi orang-orang percaya ketika menghadapi berbagai macam persoalan. Makanya saudara sekalian, kalimat yang akhir ini saudara, ini penting. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya ingin berkata kepada kita saudara sekalian, justru inilah menjadi sangat penting dilakukan oleh orang-orang percaya. Saudara tahu perbedaan orang yang diam di dalam Tuhan saudara sekalian, itu bukan berarti pasif ya.
Jangan saudara berpikir, saudara, oh kata Alkitab diam, berarti kita diam saja, nggak bikin apa-apa, duduk-duduk saja, kemudian apa, baca koran saja, atau kemudian apa, nonton TV saja, atau kemudian apa, saudara sekalian, minum kopi saja, atau berangan-angan. Bukan, saudara. Kata diam, saudara sekalian, itu mau menjelaskan kepada kita tetap bekerja, kita tetap berkarya, saudara sekalian, tetapi kata diam itu artinya apa? Beri kesempatan bahwa Allah akan melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Beri kesempatan. Itu sebabnya salah satu hal yang perlu kita lakukan bersama-sama orang-orang percaya, saudara sekalian, bagian ini. Diam, biarkan Tuhan bertindak. Saudara tahu kenapa kira-kira Tuhan jarang, saudara sekalian, artinya mengerjakan hal yang luar biasa dalam diri kita? Karena saudara sekalian terlalu sibuk bekerja sendiri. Anda sibuk bekerja sendiri, memikirkan sendiri, melakukan sendiri, sampai-sampai saudara sekalian, Tuhan tidak punya momen, tidak punya kesempatan untuk kemudian mengerjakan sesuatu. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, kata ini perlu kita bersama-sama pahami. Kalau orang yang berserah kepada Tuhan, maka kalimat ini penting dan juga persis akan terjadi. Diam, biarkan Tuhan bertindak. Saudara, kata diam itu paling tidak menunjukkan beberapa hal, saudara. Yang pertama, kata diam itu menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Allah kita sanggup. Itu sudah pasti. Ya. Itu sudah pasti, saudara. Artinya apa? Ketika kita saudara sekalian tidak gerasa gerusu, tidak kemudian ragu-ragu, kemudian tidak saudara-saudara sekalian menjadi orang yang linglung, ya, apalagi menjadi orang yang kemudian kebawa oleh arus, ya kan? Kebawa oleh situasi dan keadaan. Nah, ini menandakan kita sudah kalian tidak bisa diam, ya. Lalu yang kedua, diam itu menunjukkan apa? Kita yakin Tuhan sedang bekerja. Makanya sudah sekalian ini penting. Diam itu berarti sudah sekalian Tuhan sedang mengerjakan bagiannya. Termasuk diam itu bukan berarti pasif, tapi aktif. Saya berdoa dan berharap saudara-saudara sekalian, ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Apalagi poin yang keempat ini, diam bukan berarti menyerah, tetapi berserah. Bedakan kata menyerah dengan berserah. Menyerah, saudara sekalian, itu orang tidak bikin apa-apa lagi. Udah, pokoknya mau bikin apa kayak terserah lah begitu ya. Mau buat seperti apa kayak udah deh, terserah saja gitu. Itu namanya menyerah. Tapi orang berserah, saudara sekalian, tetap mengerjakan pekerjaannya dan ini menjadi sangat penting. Maka menurut saya saudara sekalian, hal yang sangat luar biasa, ketika kita diam, maka kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh sedang bekerja, melakukan bagiannya dalam hidup ini, maka saudara dan saya tidak perlu takut. Katakan amin. Tidak perlu takut. Nah, mari kita lihat contoh saudara sekalian dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Tadi pagi ini adalah firman yang dikupas oleh hamba Tuhan pendeta muda Yudi Kajeliu. Di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai dengan ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Keluaran pasal yang ke-14 ya. Nah, luar biasa saudara sekalian ayat ini, maka penting saudara sekalian kita pahami bersama-sama ya. Nah, dikatakan dalam Alkitab saudara-saudara sekalian seperti ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah kamu takut, berdirilah dengan tegap, tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini hari ini, tidak akan lagi kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Artinya apa saudara sekalian? Kalau kita diam saudara sekalian berarti kita sedang mengerjakan saudara sekalian bagian kita untuk melihat bagaimana Tuhan mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Bapak Ibu, hanya dengan diam di hadapan Tuhan maka saudara akan menemukan hal yang luar biasa dari seluruh kehidupan ini saudara sekalian. Karena itu saya ingin mendorong kita bersama-sama, diam, biarkan Tuhan bertindak. Artinya apa? Saudara tenang. Dan saudara melakukan apa? Bagian saudara, Tuhan kerjakan bagiannya. Nah, pertanyaan yang mendasar saudara sekalian pada sore hari ini, mengapa diam?
Ini menjadi penting. Mengapa diam, saudara-saudara sekalian? Ini menjadi persoalan yang sangat prinsip. Nah, menurut saya disinilah pentingnya kita mengerti dengan baik bahwa sesungguhnya bagian ini akan mendorong kita untuk tahu bahwa apa yang akan Tuhan kerjakan. Mengapa diam? Yang pertama, supaya dapat mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah kebiasaan kita yang tidak baik, saudara sekalian, bahwasanya kita tidak bisa diam. Ya. Kalau kita nggak bisa diam, Tuhan tidak akan beracara. Ya. Tuhan juga tidak akan, saudara sekalian, mengerjakan pekerjaannya. Jadi saudara sekalian, suara kebisingan dunia ini yang seringkali saudara sekalian membuat kita, saudara sekalian, tidak bisa menangkap suara Tuhan. Makanya saudara sekalian, bagian ini menjadi sangat penting. Alkitab berkata, saudara sekalian, bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi diam, saudara sekalian, sebenarnya adalah salah satu cara mendengar firman Tuhan. Makanya saudara sekalian, firman Tuhan tersebut harus kemudian kita perhatikan dengan baik-baik. Saudara, itulah sebabnya saudara sekalian perlu kita, saudara sekalian, berdiam. Saudara jangan terlalu banyak menerima berita, pesan, kebisingan dunia, saudara-saudara sekalian. Atau saudara jangan pernah naruh hati, saudara sekalian, dengan suara-suara gaduh di kiri dan kanan kita. Suara gaduh, saudara sekalian, tentang COVID-19, suara gaduh tentang berbagai macam, saudara sekalian, masalah bencana alam, saudara sekalian, termasuk gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain. Termasuk, saudara sekalian, suara gaduh, saudara sekalian, tentang kehidupan ekonomi yang semakin mungkin, saudara-saudara sekalian, mencekam. Atau juga termasuk terhadap keadaan kita di dalam konteks politik, saudara sekalian, yang mungkin memanas, dan satu dan lain hal, saudara sekalian. Ini yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Makanya saudara sekalian, diam, biarkan Tuhan bertindak. Supaya apa? Saudara saya mampu mendengarkan firman Tuhan. Diam supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan diam supaya kita bisa mengerti, saudara sekalian, seperti apa firman itu akan disampaikan kepada kita. Makanya saudara sekalian perlu apa yang saya sebutkan dengan saat teduh. Saudara tahu saat teduh? Saat teduh itu saudara sekalian bukan cuma hanya duduk kemudian merenung, kemudian tutup mata sebentar. Tidak, saudara sekalian. Iya kan? Saudara tahu, dalam doa saudara sekalian sebenarnya dua hal yang perlu terjadi. Saudara berkomunikasi kepada Tuhan, tapi pada momen tertentu saudara harus diam supaya Tuhan berkomunikasi dengan kita. Saya percaya bagian ini menjadi penting. Saat teduh itu membawa kita berdiam diri supaya kehendak Tuhan nyata dalam seluruh kehidupan kita. Lagu ini memberkati kita bersama-sama. Haleluya. Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Saat teduh, saat teduh, saatnya ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Saat teduh, saatnya Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, pulihkan hidupku. Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan.
firman-Mu, saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Orang-orang yang diam di hadapan Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya ini penting. Mengapa diam, saudara sekalian? Supaya suara Tuhan disampaikan kepada kita. Yang kedua, saudara sekalian, diam itu menjelaskan kepada kita kekuatan orang-orang percaya. Saya mengajak kita, saudara sekalian, membuka Alkitab pada hari ini di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30. Yesaya pasal 30, Alkitab berkata kepada kita demikian, saudara sekalian. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sekali lagi kita katakan, saudara sekalian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, ini menjadi penting. Iya kan? Tadi saudara sekalian, tema kita adalah diam dan biarkan Tuhan bertindak. Nah, diam itu menandakan kekuatan. Saya ingin berkata kepada kita, saudara sekalian, justru Alkitab katakan, dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatanmu. Ya, tinggal tenang. Kata asli dipakai kata nakhat, saudara sekalian ya. Itu tenang, kemudian apa? Tenteram. Ini menyangkut ketenangan batin dan jiwa. Ketenangan, saudara sekalian, kadang-kadang ini menjadi sangat penting. Itu sebabnya ketika saudara diperhadapkan dengan problem, perlu menjadi tenang. Ada persoalan, saudara sekalian, perlu menjadi tenang. Dan menurut saya, disinilah letaknya kekuatan orang-orang percaya. Diam, biarkan Tuhan bekerja. Kenapa? Karena diam itu menandakan kekuatan kita. Saudara, menurut saya inilah yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita cenderung, saudara sekalian, kalau ada sebuah masalah atau problem, saudara sekalian, biasanya kita kadang-kadang meresponnya terlalu berlebihan, saudara sekalian ya. Harusnya, saudara sekalian, kita meresponnya dengan cara yang biasa saja, dengan cara yang tenang, saudara sekalian ya. Tidak menjadi orang yang kemudian gerasa gerusu, saudara-saudara sekalian ya. Atau dia menjadi orang yang kemudian, saudara-saudara sekalian, merasa emosi terhadap segala sesuatu. Harusnya tenang. Diam itu menandakan kekuatan bagi orang percaya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 berkata, saudara sekalian, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kuasai diri supaya kita tenang, saudara sekalian, supaya bisa berdoa? Itu jelas menandakan kekuatan. Jadi saudara sekalian, kalau ada orang hari ini yang kemudian justru saudara sekalian berkoar-koar tentang banyak hal, padahal saudara sekalian mereka mungkin tidak terlibat banyak di situ, menurut saya justru ini orang yang rapuh sebenarnya. Diam itu menandakan bahwa saudara punya kekuatan. Punya kekuatan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena tenang, saudara sekalian, akan membuat kita jernih berpikir. Tenang akan membuat kita, saudara sekalian, untuk mampu memilah-milah, bahkan juga membuat yang namanya keputusan. Coba kalau Anda tidak tenang, saudara sekalian, buat keputusan. Banyakkan, saudara sekalian, keputusan dibuat dengan emosi dan tidak tenang. Banyak salah, saudara. Ya. Makanya kalau saudara sekalian mau menikah, saudara, jangan ketika marah-marah memutuskan mau menikah. Saya pastikan itu bisa salah. Iya kan? Termasuk juga saudara sekalian, ketika Anda marah-marah, kemudian mau bagi uang, saudara sekalian, pasti itu akan baginya salah ya.
Yang tadinya kepada si A sekian, malah lebih banyak kepada si B, malah salah saudara-saudara sekalian. Perlu sekali kita belajar saudara sekalian bagaimana tenang. Kenapa? Karena itu adalah saudara-saudara sekalian menjelaskan kepada kita kekuatan orang-orang percaya. Kekuatan orang-orang percaya. Makanya saudara sekalian, seperti Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17, 18, 19, Alkitab berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Saudara tahu, ini gambaran orang yang diam dan tenang. Saudara bayangkan coba. Bayangkan, yang disebutkan di sini saudara sekalian, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Ini kan bicara pertanian. Pertanian saudara sekalian bayangkan, tidak ada hasilnya, tidak ada saudara sekalian yang namanya apa? Tidak ada yang namanya sesuatu yang kita dapatkan dari sana. Belum lagi ditambah saudara sekalian apa? Ditambah lagi saudara sekalian Alkitab katakan apa? Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, kemudian apa? Kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi dari kandang. Namun aku bersorak-sorai, beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Saudara tahu? Itu bicara tentang peternakan. Ya memang kita Habakuk sudah sekalian latar belakangnya adalah ketika nanti dibaca, itu bicara tentang apa? Kehidupan pertanian, kehidupan peternakan. Tapi kalau dihubungkan dengan kita sekarang saudara sekalian, pekerjaan kita total masih banyak mengalami yang namanya apa? Tantangan. Bisakah kita saudara sekalian diam supaya kita punya kekuatan? Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, ini akan menjadi bagian penting yang perlu kemudian dalam diri kita untuk kita lihat bahwa kita tetap berkata, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya sangat berharap saudara sekalian bagian ini yang membawa kita kepada pemahaman. Diam itu adalah kekuatan kita. Saya berharap bagian ini pun mendorong kita bersama-sama. Nah, pujian ini saudara sekalian, biar kita dibawa kita kepada satu pengalaman yang sangat sungguh-sungguh luar biasa. Sebab Tuhan membawa kita kepada pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong kami untuk hari ini diam. Karena Tuhan adalah kekuatan kami. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon zaitun tak berbuah,
menghasilkan. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Hanya orang yang tenang, hanya orang yang diam yang bisa melakukannya. Saudara, kalau saudara melihat orang-orang hari ini yang mengalami berbagai macam problem, kalau sampai mereka bisa bertahan di situ dan tenang, karena mereka sudah sekalian mengandalkan Tuhan. Saya berharap bagian ini penting bagi kita bersama-sama. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara sekalian, mengapa diam? Yang pertama tadi supaya dapat mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mengapa diam? Karena diam merupakan kekuatan orang percaya. Diam itu, saudara sekalian, menandakan kita percaya Tuhan benteng kehidupan kita. Kita percaya Tuhan pelindung kita. Kita percaya bahwa Dia akan hadir dalam seluruh keadaan kita. Makanya saudara sekalian, diam itu adalah kekuatan yang luar biasa. Berarti terletak iman kita, kepercayaan kita, penyerahan diri kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kata diam, saudara sekalian, membawa kita menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saudara percaya pada sungguh pada Tuhan, maka saudara tidak akan pernah mengandalkan manusia. Yang ada adalah saudara akan berserah total kepada Tuhan. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Maka saudara akan mulai berjalan mengikuti rencana Tuhan dalam hidup saudara. Maka bagian itu membawa kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Kiranya sore hari ini saudara sekalian, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Dan kita mengerti dengan baik, orang yang menyerahkan diri total kepada Tuhan, diam dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita bersama-sama, Tuhan menolong kita bersama-sama dan membawa kita dekat kepada Tuhan. Sekali lagi refugian ini katakan kepada Tuhan, walau pohon ara tak berbunga, itu akan membawa kita menjadi pribadi yang terus bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di hadapan. Kami percaya Engkau luar biasa bagi kami. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia,
Yesus tetap setia. Lagi katakan, namun aku tak tetap setia, karena Yesus tetap setia. Hari ini firman Tuhan mendorong kita bersama-sama, diam, biarkan Tuhan bertindak. Diam, biarkan Tuhan berperkara. Kenapa saudara sekalian perlu diam? Karena dalam diam kita akan melihat Tuhan bekerja. Diam, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Diam itu merupakan kekuatan orang percaya. Sekalipun gelombang, badai, bahkan juga persoalan, diam, tenanglah. Karenanya Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kau dapat berdoa. Dan dalam diam, tentu kita percaya dan bergantung pada Tuhan. Setiap problemmu yang kamu hadapi pada hari ini, biar itu kau bawa kepada Tuhan. Letakkan di kaki Tuhan, dan Dia bekerja atas kita bersama-sama. Dan sore hari ini, saya berdoa supaya Tuhan menolong kita bersama-sama. Mari, dimanapun engkau berada pada hari ini, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Percayalah Dia hadir menolongmu. Percayalah Dia hadir menjamahmu, bahkan memulihkanmu. Karena kita percaya Dia Tuhan yang hadir dalam segala keadaan. Ketika umatmu mengangkat tanganmu di hadapanmu di saat sore hari Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan sanggup menjamah mereka. Kami Tuhan percaya sanggup Engkau memulihkan mereka. Dan kami percaya jamahan-Mu Tuhan nyata bagi setiap mereka. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami berdoa, jika di antara umat-umat-Mu Tuhan hari ini banyak mengalami pergumulan dan permasalahan, ajarkan mereka untuk bisa diam dan tenang, sehingga mereka memiliki kekuatan, memiliki peluang mendengarkan firman Allah, memiliki peluang untuk bisa Tuhan menikmati karya-karya Tuhan yang luar biasa. Dan kami berdoa, biar kiranya gelombang hidup, permasalahan hidup tidak membuat mereka lupa kepada Tuhan, tapi mereka diam dan tenang, membiarkan Engkau berperkara. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu, kasih setia-Mu ada pada kami, dan Engkau melawat kami di saat sore hari ini. Berkat-Mu atas kami lewat firman-Mu, bahkan juga berkat-Mu atas kami, atas persekutuan di saat sore hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk semua tim yang sudah melayani, baik dari pagi sampai sore ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan terima kasih juga buat kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang berada di rumah masing-masing tetap setia untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Percaya bahwa ibadah kita tidak sia-sia, karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman GB Taman Anggrek untuk sepekan ke depan. Hari Selasa ada ibadah komselfaith.com pada jam 8 malam melalui via Zoom. Dan hari Sabtu ibadah Raya Sabtu pada jam 6:30 malam. Kemudian pada pagi hari Minggu diawali dengan ibadah sekolah minggu. Tadinya dari jam 8, sekarang diundurkan ke jam 8:30 ya, 8:30, dan ibadah sekolah minggu akan mulai. Kemudian itu lanjut dengan ibadah raya pertama pada jam 10 pagi dan ibadah raya kedua jam 5 sore. Dan minggu depan adalah minggu pertama pada bulan Februari, dan ibadahnya disertai dengan perjamuan kudus melalui via Zoom dan YouTube. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mohon persiapkan roti dan anggur supaya kita akan memasuki ibadah pertama dan ibadah kedua pada minggu depan dengan diawali dengan ibadah perjamuan kudus. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mendukung pelayanan ini dengan memberikan persembahan
melalui nomor rekening yang telah tersedia. Semoga Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pelayanan ini juga, supaya pelayanan ini bisa diberkati oleh Tuhan dan boleh memberkati banyak orang, mari kita dukung dengan like, komen, subscribe, dan share YouTube GBI Taman Anggrek supaya semakin diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang lagi. Demikian pengumuman GBI Taman Anggrek saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan akhiri ibadah di saat sore hari ini. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, memuji kami, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Bagi nama Tuhan, pada saat sore hari ini kami memuji keajaiban-Mu yang telah menghantar kami 1 bulan penuh pada bulan Januari tahun 2021 ini. Diberkati Tuhan, kami diberkati Tuhan tanpa kurang suatu apapun, dan Engkau menolong kami, menyertai kami, berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami nyatakan bahwa Engkau luar biasa bagi kami, dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ketika kami memasuki bulan yang baru, bulan Februari Tuhan. Kami berdoa kiranya tangan-Mu, bahkan kekuatan-Mu dan penyertaan-Mu ada pada kami bersama-sama dan membawa kami tetap dalam perlindungan-Mu. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Gereja pelayanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa pandemi Tuhan yang tidak memungkinkan kami bertatap muka secara langsung, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya Engkau Tuhan menopang kami. Keadaan ini sempat berubah Tuhan Yesus. Lalu kami rindu Tuhan berjumpa dengan jemaat-jemaat Tuhan, berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahkan kami ingin Tuhan saling memberkati lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami berharap biarlah kiranya waktu itu semakin dekat dan semakin dekat. Tuhan tolong kami bersama-sama. Berkati jemaat-jemaat Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan yang bergabung dengan kami, biar kiranya berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Diberkati oleh Tuhan kiranya semua apa yang menjadi pergumulan mereka, yang bergabung dari Sumatera, yang bergabung dari Jawa Tuhan, bahkan juga Kalimantan, kemudian juga Sulawesi, Ambon, Maluku, dan juga Papua Tuhan, bahkan juga dari tempat-tempat lain yang kami sebut. Dalam nama Yesus Engkau memberkati. Dan khususnya Tuhan kami berdoa sore hari ini, biar lawatan-Mu terjadi pada kami. Berdoa untuk Ulin, berdoa untuk Dewi, berdoa untuk Nita, berdoa untuk Oma Sietni. Biarlah kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkat-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, dan kuasa-Mu mengalir. Berdoa untuk Megumi, Yohana, bahkan juga kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Pak Yopi Tuhan dari Kalimantan Timur, kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati Tuhan, dilaut oleh Tuhan. Ibu Ros diberkati oleh Tuhan, kiranya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Oma Ismail Tuhan, dalam masa tua tetap setia, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian juga Oma Sietni diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Pak Pendis, keluarga yang ada di Semarang diberkati oleh Tuhan, berkat-Mu melimpah, penjagaan-Mu nyata, dan kuasa-Mu melawat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Timothy Manulang, bahkan juga seluruh keluarga mereka, baik orang tuanya, bahkan juga semua mereka di dalam rumah. Biarlah kiranya diberkati oleh Tuhan. Engkau melawat dan Engkau menyatakan kebaikan.
Kami juga berdoa untuk Shalom Manulang, diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat-Mu mengalir, kuasa-Mu nyata, bahkan dalam pergumulan-pergumulannya Engkau menopang memberkatinya Tuhan Yesus. Demikian juga yang berdoa untuk Daniel Susityo Aleksano Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati dia, memberkati juga Oma Linda, bahkan juga biar kiranya dalam kehidupan sehari-hari lawatan-Mu ada, kuasa-Mu nyata, apa yang menjadi rencana-Mu Kau nyatakan dalam kehidupannya. Berdoa untuk Veronica Ika Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan juga Andi Sembiring kami serahkan dalam tangan Tuhan, kuasa Tuhan ada padanya dan menopang kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Saudara Lukas Manilehi, biar kiranya Tuhan berkati, Tuhan lawatan-Mu saja yang ada padanya, bahkan juga menuntun setiap kehidupannya kapanpun dan dimanapun dia berada. Kami yang ada di studio diberkati oleh Tuhan pada saat sorean ini, memberkati Adit, memberkati Agung, memberkati Zepnes Tuhan, biar kiranya seluruh hidup mereka dalam tangan Tuhan, berkat-Mu mengalir. Demikian juga memberkati Marto dan keluarga, bahkan juga Jack dengan keluarga, bahkan juga semua saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan, hamba-Mu sendiri juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami. Berkati Ibu Gembala Tuhan, bahkan juga memberkati Kisya, memberkati Karen Hapuk, biar kiranya pemulihan-Mu terjadi. Dan Tuhan, kami berdoa demam yang dialami beberapa hari ini bisa dipulihkan oleh Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu akan mengalir. Terima kasih, ini doa kami di depan-Mu. Tuhan juga mengasihi bangsa kami, mengasihi negeri kami, pemulihan-Mu nyata bagi negeri ini, termasuk bagi kota kami, kota Jakarta. Dalam nama Yesus, ini doa kami di depan-Mu. Kuasa-Mu melawat kami, kuasa-Mu membuat kami untuk tetap berada sampai hari ini. Akhirnya kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa biarlah berkat-Mu dicurahkan bagi kami. Saudara sekalian, arahkan hati kepada Tuhan, terima berkat Tuhan, dan biar itu nyata dalam kehidupan-Mu. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi menjadi bagian milik-Mu ketika Kau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan-Mu. Diberkati Engkau dalam keluarga-Mu, diberkati Engkau dalam pelayanan-Mu, diberkati Engkau dalam pekerjaan-Mu. Apa yang Kau perbuat diberkati Tuhan. Tuhan berjanji selalu menyertai kita, mengangkat naik tinggi dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari sore malam ini sampai Tuhan datang kedua kali mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.